Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, jangan lupa berbahagia, dan tetap peduli menjaga kesehatan diri sendiri dan juga sesama. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, hari Minggu biasa ke-8. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau memberi jaminan hidup kepada siapapun yang mengutamakan terwujudnya kerajaan-Mu dan kebenarannya. Kami mohon semoga kehendak-Mu itu menjadi satu-satunya pegangan hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita, apakah kita ini di dalam menjalani hidup sudah mengumpulkan perbendaharaan hati kita yang baik atau yang jahat. Karena Tuhan Yesus bersabda bahwa segala sesuatu yang meluap dari hati itu memunculkan apa yang sebenarnya dimiliki atau yang menjadi perbendaharaan hatinya. Kalau kita sering berbuat jahat, berarti memang hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang jahat. Sementara kalau kita mau berbuat baik, marilah kita menjaga hati kita untuk terus mengumpulkan perbendaharaan yang baik. Artinya, marilah kita mengupayakan hal yang baik itu tanpa harus diketahui oleh orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri karena kita menerima cinta Tuhan sendiri. Marilah di dalam hidup ini juga kita akan mengawali masa prapaskah. Semoga kita memiliki hati yang senantiasa baik, yang tulus, tidak hanya tampak luarnya, tetapi memang berakar kuat, mengalir dari perbendaharaan hati kita yang memang sudah kita upayakan untuk terarah kepada yang baik, mengumpulkan yang baik, yang sumbernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa terarah kepada kebaikan dan senantiasa mengumpulkan hal-hal yang baik demi perbendaharaan hati yang baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.